Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelas E akan mempresentasikan tentang tumbuhan pekak atau bunga lawang. Apa sih bunga lawang itu? Bunga lawang itu biasa disebut Illicium perum atau kembang lawang atau pekak, adalah rempah yang memiliki rasa yang mirip dengan adas manis. Buah berwarna coklat gelap yang terdiri atas 7 sampai 8 sisi yang menyerupai bintang. Bunga lawang berasal dari pohon asli Asia yang banyak tumbuh di Cina Selatan. Kandungan bunga lawang yaitu kandungan minyak atsiri terutama pada kulit buah, bukan kulit biji. Unsur yang utama disebut trans anethol sebanyak 70 sampai 93%. Juga mengandung cis anethol yang sangat beracun pada hewan. Minyak atsiri atau dikenal juga sebagai minyak etheric oil, minyak esensial, essential oil, volatile oil, serta minyak aromatic oil, asam sikmik, tanin, pektin, dan lemak nabati. Manfaat bunga lawang yaitu sangat banyak sekali. Contohnya, pertama penggunaan dalam memasak, meringankan pilek dan flu, meringankan penyakit pencernaan. Sebagai kosmetik alami, meningkatkan nafsu makan, sebagai anti jamuk untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh, antioksidan, dapat menangkal radikal bebas sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi dan menangkal perkembangan kanker. Meningkatkan kesehatan organ vital yaitu otak, jantung, paru-paru, dan hati. Metode memperoleh minyak atsiri yaitu dengan penyulingan dengan air dan uap. Penyulingan dengan air dan uap ini biasa dikenal dengan sistem kukus. Cara ini sebenarnya mirip dengan sistem rebus, hanya bahan baku dan air tidak bersinggungan langsung karena dibatasi dengan saringan di atas air. Cara ini yang paling banyak dilakukan pada dunia industri karena cukup membutuhkan sedikit air sehingga bisa menyingkat waktu proses produksi. Metode kukus ini biasa dilengkapi sistem kohobasi yaitu air kondensat yang keluar dari separator masuk kembali secara otomatis ke dalam ketel agar meminimkan kehilangan air. Dalam kehilangan keadaan tekanan uap yang rendah akan menghasilkan minyak atsiri berkualitas baik. Cara penyulingan dengan air dan uap. Uap memulai penyulingan isi air bersih sekitar 10 liter sesuai kebutuhan. Ke dalam boiler, masukkan bahan tanaman ke dalam wadah bahan tanaman, lalu wadah tersebut dimasukkan ke dalam boiler, kemudian penutup boiler dikunci dengan klip dan pasang tiang kondensor dengan triclamp berikut karet gasketnya. Sambungkan air selang dari pompa celup ke pipa air, masukkan kondensor, sedangkan selang air yang tersambung pada pipa air keluar kondensor diarahkan ke bak penampung. Letakkan alat suling di atas kompor gas pemanas listrik, lalu nyalakan api, arahkan pipa pengeluaran air distilat ke wadah penampung. Atur dan sesuaikan posisi masing-masing gelas penampung minyak atsiri dan wadah penampung air hidrosol dengan oil separator. Tidak perlu segera menghidupkan kompor air celup. Tunggu beberapa saat setelah air mendekati titik didih, baru pompa celup dihidupkan untuk sirkulasi air di kondensor. Biasanya perlu di sekitar setengah jam menunggu air mendidih, tergantung jumlah air di boiler, besarnya api atau pemanas yang diberikan. Pastikan suhu air distilat yang keluar dari kondensor antara dingin dan hangat-hangat kuku. Jika air distilat panas, maka periksa apakah aliran air dalam kondensor lancar atau air yang disalurkan ke kondensor kurang dingin. Ketika kualitas air distilat mengalami penurunan atau ketika sekitar 80% air distilat telah diambil, maka api atau pemanas sudah bisa dimatikan dan alat suling dibiarkan untuk mendingin. Sebaiknya gelas penampung minyak atsiri dipisahkan antara penyulingan awal, pertengahan, dan penyulingan pertengahan akhir karena biasanya mendekati akhir penyulingan. Air distilat yang keluar tidak sebagus awalnya.
karena minyak atsiri telah tersuling keluar. Ingat, jika air distilat telah terkumpul 80% dari air yang mendidih, berarti penyulingan sudah bisa dihentikan. Agar boiler jangan sampai menjadi kering, perlu diperhatikan agar jangan pernah memanaskan boiler dalam keadaan kering atau tanpa air yang cukup. Penyulingan biasanya memerlukan waktu 2-4 jam, tergantung air dan bahan tanaman yang disuling. Eksperimen adalah kunci untuk mengetahui waktu penyulingan tepat untuk masing-masing bahan tanaman. Ini adalah contoh alatnya. Cara penyulingan. Di sini adalah bagian pendingin. Di sini pipa pengeluaran air disuling, pipa salur uap. Air masuk di bagian sini dan air keluar di sini. Di sini adalah wadah bahan tanaman. Yang bawah ini wadah pendidih air dan yang paling bawah ini adalah kompor gas. Nah, di sini bisa dilihat dari dalam ini yaitu wadah bahan tanaman di dalam wadah boiler. Sementara di bawahnya ini adalah ruang air. Paling atas itu adalah bagian atas wadah bahan tanaman dilas ke penutup wadah penutup pendidih air. Di tengah ini bagian bawah saringan wadah bahan tanaman terpasang klip untuk buka tutup. Sementara ini adalah penutup wadah. Di sini adalah bagian atas, sementara di sini penutup kondensor bagian atas dapat didorong ke atas dan dapat dikeluarkan. Sementara di sini adalah bagian bawahnya. Sifat fisik minyak atsiri yaitu minyak bunga lawing berwarna bening dan kuning pucat dengan karakteristik aroma bunga lawing dan cita rasa manis. Golongan minyak atsiri, golongan hidrokarbon teroksigenasi. Komponen kimia dari golongan persenyawaan ini terbentuk dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Persenyawaan yang termasuk dalam golongan ini adalah persenyawaan alkohol, aldehid, keton, ester, eter, dan fenol. Ikatan karbon yang terdapat dalam molekulnya dapat terdiri dari ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Terpen mengandung ikatan tunggal dan ikatan rangkap 2. Senyawa terpen memiliki aroma kurang wangi, sukar larut dalam alkohol, encer, dan jika disimpan dalam waktu lama akan membentuk resin. Golongan hidrokarbon teroksigenasi merupakan senyawa yang penting dalam minyak atsiri karena umumnya aroma yang lebih wangi. Fraksi terpen perlu dipisahkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk pembuatan parfum sehingga didapatkan minyak atsiri yang bebas terpen. Kesimpulannya, bahwa metode yang digunakan merupakan metode destilasi air yaitu dengan bunga lawang dimasukkan ke dalam alat destilasi yang nantinya akan menghasilkan uap yang akan menjadi minyak atsiri. Prinsip dari destilasi yaitu merupakan suatu proses pemisahan komponen suatu campuran yang terdiri atas dua cairan atau lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap atau berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponen. Senyawa tersebut jenis penyulingan yang digunakan yaitu hidrodestilasi. Hidrodestilasi adalah penyulingan suatu campuran yang berwujud cairan yang tidak saling bercampur hingga membentuk dua fase atau dua lapisan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.